Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama diskusi kita yang bukan ini selalu ditunggu-tunggu ini. Kita selalu ditunggu-tunggu. Kita bertemu di diskusi Titik Temu dengan bersama saya host Anda Pangeran Ahmad Nurdin. Diskusi ini adalah program akhir pekan dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Dan pada kali ini kita membahas temanya, ini simpel aja nih, Jokowi Ganjar. Orang mungkin bingung baca judulnya nih, Jokowi Ganjar kok ini apa dipertentangkan atau apa, bukan. Kita lihat antara Jokowi dan Ganjar dan kita lihat bagaimana turun naiknya kepercayaan publik. Wis, oke. Ini menarik. Saya coba ke Bang Emrus. Ini masa kita bicara komunikasi. Ini benar-benar ranahnya komunikasi nih. Bicara pertanda segala macam. Orang pikirnya, wah ini disemprit Ganjar. Ternyata Ganjar Prabowo Mani bilang, itu bukan disemprit. Itu justru dikasih dukungan secara halus. Karena PDP mungkin masih ada beban gitu untuk menentukan siapa. Karena juga ada Mbak Puan tentunya gitu kan. Nah, gimana Bang Emrus membacanya nih Bang? Baik, saya kira sederhana, termasuk yang dikatakan beliau ini gitu ya. Setiap pesan komunikasi yang dilontarkan oleh para aktor politik didrive oleh kepentingan politiknya. Dari penjelasan beliau sudah jelas, Ganjaris gitu ya. Tidak mungkin lagi apapun namanya lah, pendukung Ganjar lah, udah jelas. Artinya bahwa tidak ada pesan komunikasi politik itu di ruang hampa, by design semua. Dan punya agenda dan syarat dengan nilai. Kalau kita pakai pendekatan konstruktivis dan kritis, tidak boleh kita pakai memahami fenomena komunikasi politik dari pendekatan objektif, seolah-olah hitam putih. Tidak demikian. Oleh karena itu dikatakan tadi banyak pintu kan, walaupun secara teoretikal dikatakan panggung belakang, panggung depan. Kalau dia ada lagi kiri kanannya kan, jadi panggung kiri, panggung kanan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang teguran itu, sebenarnya bisa kita lihat dari dua hal. Positif bagi partai politik dan positif bagi Ganjar. Positif, jadi tetap positif. Positif dua-duanya. Kenapa? Sama-sama kompak ini positif. Cuma saya bisa katakan apakah itu by design atau tidak. Perlu pendalaman. Kan? Tapi positif yang mendukung Ganjar. Nah, positifnya bagi partai politik, di PDI menunjukkan keberaniannya, konsistensinya menegakkan aturan dan peraturan yang mereka buat menurut mereka. Gitu ya, sekalipun Ganjar boleh dikatakan elektabilitasnya menjanjikan gitu ya, tapi mereka bukan tidak menogor, mereka akan tegur. Kenapa? Karena memang partai PD Perjuangan ini menunjukkan bahwa siapapun, termasuk yang dewan kolonel tadi kan gitu. Jadi tidak sekedar ekuivalen seperti yang dikatakan karena ini ditegur maka ini ditegur, tidak demikian. Tetapi menunjukkan bahwa partai-partai ini berani mengambil sikap kalau tidak sesuai dengan etika atau peraturan yang berlaku, berbeda dengan partai lain. Tapi sesuai etika nggak sih Bang? Nah, mereka yang menentukan itu kan. Saya tidak lihat kalau etika Abang mereka. dari sisi komunikasinya Mas Ganjar selama ini? Kalau bicara etika komunikasi yang berlaku umum, saya tidak bicara etika yang berlaku di internal mereka, karena setiap etika itu berlaku secara subjektif dan spesial. Nah, secara umum saya melihat dari pesan yang dikatakan itu ketika dia tanya apakah siap, yang dijawab Ganjar adalah apa sih yang tidak siap untuk bangsa dan negara, bukan siap untuk jadi presiden. Saya kira secara etika umum boleh. Tetapi etika yang berlaku di mereka internal sama halnya logikanya. Etika di rumah tangga dia sama etika rumah tangga saya bisa berbeda. Tetapi kita akan tarik daripada etika berlaku umum gitu ya, secara umum tidak. Nah, kemudian positifnya bagi Ganjar Pranowo, dia katakan dia terima sanksi itu, kan begitu? Dia ini menunjukkan Ganjar sebagai pemimpin yang satria. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dia berani mengambil risiko atau menerima sanksi itu. Karena setiap kali orang kalau misalnya dituduh melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran etika, dia kan tetap berdalih, cari pembenaran yang terjadi. Saya kira banyak sekali tuh, ini misalnya contoh diduga korupsi. Banyak itu di ruang publik sekarang ada tokoh tertentu kan yang menyangkut Formula E gitu kan. Berbagai argumentasi sudah muncul seperti itu. Artinya bahwa Ganjar adalah seorang yang satria, menerima daripada pemberian sanksi itu. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa apakah Ganjar akan diusulkan oleh PDI Perjuangan ke depan untuk calon presiden sangat dinamis, sangat relatif. Tidak ada kepastian. Kenapa? Karena partai kita di Indonesia tidak satu pun mempersiapkan calonnya lebih awal lebih baik. Karena menurut saya ketika presiden itu sudah terpilih, idealnya
partai politik sudah menyiapkan calon mereka supaya melakukan check and balance dan melakukan suatu, kita rakyat bisa melihat adalah rekam jejaknya. Ini last minute yang ditawarkan oleh para partai politik. Jadi oleh karena itu tidak bisa dipastikan apakah Ganjar mendapat ganjaran menjadi presiden. Tidak ada kepastian itu. Sangat anomali. Tapi ini menarik, berarti kalau kemarin orang mungkin berpikir nih Pak PDIP belum jelas arahnya semua segala macam. Memang masih belum jelas sampai sekarang. Betul. Tapi bukan tanda ini pecah berarti Bang ya? Oh, tidak. Bukan tanda ini pecah. Nah, Bang Emrus, saya coba ke Bang Emrus. Nih, ini kita bicara Jokowi, Ganjar, tentunya kita bicara PDIP. Kita bicara ini pesan-pesan, sinyal-sinyal. Ini sebenarnya PDIP ya jelas lah. Dia punya satu tiket untuk satu capres-cawapres sendiri sudah cukup dari sisi kursi di DPR dan suaranya. Nah, tapi kan orang tunggu-tunggu ya. Kalau tunggu-tunggu, dan tadi Bang Eben langsung bilang, ini nanti tunggu aja, akan ada pelanggaran, tanda kutip pelanggaran besar, sehingga nanti di Ganjarnya adalah tiket untuk Pak Ganjar. Apakah memang ini PDIP memang harus digrojok-grojok dulu, didorong-dorong dulu? Ini kan banyak yang bilang dorong-dorong nih dari Ganjar dan timnya Bang Eben ya. Nah, atau memang ya itu nggak akan pengaruh bagi PDIP untuk dalam menentukan pilihannya? Baik, saya pikir PDIP ini adalah partai yang sudah matang dan sudah dewasa, bermain juga di kancah ruang publik gitu ya. Saya tidak tahu apakah ini desain atau tidak desain karena saya tidak melakukan penelitian ke PD Perjuangan. Tetapi dengan pewacanaan tentang Ganjar Pranowo, Puan Maharani dan lain-lain sebagainya, itu memposisikan dari segi komunikasi pemasaran politik bahwa mereka bisa berada pada top of mind. Kalau bahasa kampung kita Indonesia, pokoknya. Nah, nanti pada titik tertentu seperti Jokowi nanti, bahwa Ganjar atau Puan Maharani yang diajukan nanti, bahwa akan ada kecenderungan masyarakat karena sering diwacanakan, maka pokoknya Puan Maharani, pokoknya Ganjar. Ini sudah top of mind. Jadi tapi ini udah pasti dua itu ya, nggak mungkin ada nama lain. Bisa saja kemungkinan yang lain. Tetapi kalau didorong katakanlah tokoh yang lain, di mana popularitasnya bahkan elektabilitasnya belum terlihat, terus terang kalau itu didorong akan membutuhkan effort yang luar biasa. Karena secara komunikasi pemasaran politik, semakin populer seseorang, semakin sikap seseorang tertarik atau senang dengan sosok tertentu, maka biaya politik untuk memasarkan itu lebih mudah, lebih murah dibanding memunculkan tokoh baru. Ini akan kos akan tinggi. Jadi oleh karena itu pertimbangan atas yang saya jelaskan itu, dan PD Perjuangan sudah melihat itu karena mereka sudah sangat berpengalaman, mereka pasti mengajukan yang kos politiknya lebih murah, yaitu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang mungkin salah satu yang diajukan. Berarti kalau bicara kos politik juga kita bicara hasil survei berarti atau gimana? Salah satu variabelnya. Salah satu variabel untuk memasarkan itu hasil survei, popularitas dan elektabilitas. Dan katakanlah kesukaan masyarakat kepada tokoh tertentu. Alangkah baiknya misalnya katakanlah Litbang Kompas meneliti tentang kesukaan. Jadi popularitas, liking, baru purchasing atau voting behavior. Tidak hanya sekedar elektabilitas. Jadi ada loncatan di situ sebenarnya. Itu kesadaran tentang Ganjar atau Puan, baru kemudian langsung elektabilitas. Ada variabel intervening variabel yang belum diteliti, yang belum diamati, yaitu liking, kesukaan. Karena itu akan bisa mendorong popularitas, mendorong liking mendorong purchasing atau katakanlah voting behavior. Nah, ini langsung ke sana. Oleh karena itulah saya berpendapat bahwa saya berhipotesa. Ini hipotesa saya berdasarkan fakta di lapangan dan teori-teori dan konsep komunikasi pemasaran politik tidak jauh dari dua sosok ini. Kalaupun misalnya mereka mengedepankan katakanlah perjuangan ideologi yang mereka inginkan, garis politik, misalnya Puan Maharani ini kan cucu ideologis dari Bung Karno dan cucu biologis. Nah, kalau Ganjar Pranowo cucu ideologis, tidak biologis. Nah, pilihan mana? Karena kalau menurut saya, kalau dua-duanya dikombinasikan lebih baik bagi PD Perjuangan. Cucu ideologis atau anak ideologis dan anak biologis. Kenapa? Karena itu akan lebih loyal dibanding hanya anak ideologis atau cucu ideologis. Karena ini bisa akan lebih cair. Nah, tergantung apa yang dipilih oleh PD Perjuangan, tetapi dengan konsekuensi. Bu Mega kelihatannya masih pusing di antara dua itu ya? Bisa saja itu, tetapi dengan konsekuensi. Kalau memang yang dipilih adalah
biologis dan ideologis, sementara elektabilitasnya belum tinggi, bisa kemungkinan mereka akan guncang nanti di pilpres yang akan datang. Karena kompetitor kita lihat adalah muncul nama yang dibawakan oleh Nasdem adalah Anies, misalnya seperti ini. Ini punya pemilih setia, loyal. Nah, tetapi ketika Ganjar dibawa nanti, ini akan bisa secara hipotetis akan bisa memenangkan dibanding Anies. Oleh karena itu analisis saya bahwa Anies menunggu kalau boleh PDI Perjuangan mencalonkan, mengusung yang bukan Ganjar. Karena peluang mereka menang akan terbuka, tetapi ketika Ganjar yang diusung, saya kira akan ketat dan bisa memungkinkan memenangkan kandidasi nasi. Tapi dengan catatan. Jadi kalau bagi Anies Baswedan nih, kalau bisa lawannya jangan Ganjar. Ya, menurut analisis saya, karena akan lebih mudah. Tapi ketika Ganjar yang dihadapkan dengan Anies, karena kita lihat bahwa Ganjar elektabilitasnya di atas Anies. Kemudian kinerjanya misalnya antara Anies dengan Ganjar tidak begitu signifikan, artinya variabel produk kinerja sebagai gubernur tidak begitu berpengaruh. Jadi karena tidak begitu. Kalau yang dipilih nanti oleh PDIP, kalau kita bicara sekarang kacamata sekarang, yang dipilih selain Ganjar itu merugikan PDIP. Kemungkinan secara hipotetis saya akan Anies bisa pemenang pada putaran kedua. Karena bisa kalau sempat nanti 3 pasangan atau 4 pasangan berarti 2 putaran. 2 putaran ini justru yang kalah pada putaran pertama justru penentu pemenang karena bisa dimobilisasi. Suara itu di panggung belakang politik. Sekalipun diucapkan, wah kami tidak arahkan. Siapa bilang tidak diarahkan di panggung belakang kan? Demikian. Ini menarik ketika pendukungnya Mas Ganjar Pranowo ini dikatakan oleh Bang Eban sendiri, ini ketua GP mania nih, itu seperti katak dalam tempurung. Dan belum bisa meluaskan basis dukungannya. Itu kalau tadi dari sisi komunikasinya, Abang lihatnya gimana sekarang komunikasinya yang dilakukan Mas Ganjar? Kan tentunya baru kali ini tanggal 18 tadi Bang Eben bilang ya siap, walaupun siapnya juga baru siap begitu. Abang lihat ini kan tentunya masih harus nunggu restu langsung dari PDIP. Dan kita lihat PDIP selama ini yang udah selalu belakangan. Kan kalau nunggu belakangan terus susah nanti untuk meluaskan. Abang lihatnya bagaimana? Itu saya kira budaya politik PDI Perjuangan dalam mengajukan calonnya. Salah satu pertimbangannya menurut analisis saya, ibarat mencatur, mau lihat dulu situasi siapa yang dimajukan oleh partai lain. Nah, atas dasar itu mereka akan bisa, boleh jadi mereka sudah memutuskan salah satu kandidat untuk calon presiden tapi tidak diumumkan, tetapi melihat calon dari luar akan bisa memutuskan siapa menjadi mendampingi. Jadi yang sangat cair menurut analisis saya bahwa justru menentukan wakil presiden. Kalau untuk calon presiden menurut saya sudah ada dari kandidat mereka, sudah ada itu di DPP yang mereka sudah tanda kutip mendekati keputusan. Nah, kenapa mereka belakangan memutuskan untuk menentukan wakil presiden pasangannya agar bisa meraup suara nanti memenangkan pilpres nanti. Oleh karena itulah mereka juga harus melakukan kalkulasi politik, termasuk di dalamnya berkoalisi dengan partai-partai yang mana. Abang lihatnya PDIP pasti koalisi nih, Abang nggak mungkin sendiri? Tidak mungkin. Nggak mungkin sendiri, saya berhipotesa sangat kecil kemungkinan, kalau boleh saya katakan tidak terjadi. Tapi kalau saya katakan sangat mungkin. Kalau tidak terjadi kan saya mendahului kehendaknya. Pertama alasan saya gini, bahwa PDI Perjuangan adalah terkenal dengan partai gotong royongnya. Jadi tidak mau berjalan sendirian. Yang kedua, kalau PDI Perjuangan nanti mengajukan calonnya dari PDI tanpa berkoalisi dengan partai lain, berpotensi seluruh partai politik di luar PDI mengusung salah satu kandidat. Jadi mereka jadi menyatu. Nah, kalau ini menyatu seluruh partai politik berarti head to head. Kalau hitungan mesin politik nanti ada kemungkinan bahwa PDI Perjuangan kalau hanya dari calon mereka, kemungkinan mereka kurang pasti, tidak dapat dipastikan untuk memenangkan. Kenapa? Coba bayangkan nanti Golkar, Gerindra dan lain sebagainya menjadi satu koalisi tertentu, PKB dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu dengan dua alasan tadi, saya berpendapat bahwa mereka hampir pasti akan melirik koalisi-koalisi lain. Cuma pertanyaan kita, koalisi dengan siapa? Menurut saya, dia akan berkoalisi dengan partai nasionalis ideologis, gitu atau katakanlah nasionalis religius, itu saya kira pengelompokannya. Jadi nasionalis religius yaitu antara lain adalah Golkar. Baru
juga berkoalisi dengan religius nasionalis, yaitu PKB, P3, dan PAN. Kalau ini dipasangkan koalisi, tentu pertanyaan kritikal kita, siapa menjadi calon presiden? Kan begitu. Nah, kalau kita melihat kalkulasi jumlah kursi atau suara yang memungkinkan, yaitu adalah calon presidennya dari Golkar, dari PDI Perjuangan, baru wakil presidennya dari Golkar. Nah, kalau itu dipasangkan baru dibantu oleh atau di backup oleh koalisi lain, tentu dengan catatan pasti menteri dapat apa, jabatan apa, karena tidak ada yang kalau gratis melihat kan. Tadi surveinya Kompas ini yang bolong itu justru di bawah, itu akan pengaruh nggak nanti untuk penentuan wapresnya itu? Saya kira kalau mesin politik bekerja dan sudah diumumkan nanti, toh survei ini kan sebenarnya sesaat dan bisa berubah. Contoh deh, saya ambil contoh. Bukankah survei elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah ketika periode pertama termasuk yang terendah? Termasuk rendah lah. Kemudian bukankah Jokowi kemarin ketika periode pertama juga bisa berputar sedemikian? Artinya apa? Faktor-faktor variabel yang menentukan gerakan mesin politik itu termasuk mungkin abang bisa menangkap lambang verbal dan non verbal. Saya tidak mau sebut tadi. Ini kembali lagi tadi yang ketika dipanggil keluar apa ya, itu tadi yang dikatakan Bang Eben. Ini memang semua, memang kalau di banyak pemilu ini yang ditunggu-tunggu selalu PDIP nih ngasih apa, dan nanti kita akan bahas lagi rekan RKN dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita ke diskusi titik temu. Ini kita diskusinya makin seru, tapi selalu ketemunya kepentok waktu. Nah, ini waktu kita tinggal 15 menit lagi nih. Ini sambil kita di sini ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati penganan nih, bener-bener penganan lokal ya. Kita sambil kita makan singkong. Jadi walaupun ada es krim, tetap yang disambar itu singkong sama pisang goreng ya. Nah, oke. Dan seperti biasa kita di penghujung diskusi kita ini kita akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Ini menarik, ada beberapa hal tadi yang kalau saya catatan tadi kan dibahas tentang posisi PDIP, posisi Ganjar, posisi swing voter, Mas Yohan katakan. Saya yang pertama minta closing statement dari abang dosen kita dulu, Bang Emrus Siombing. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement saya, karena kita akan menjelang pemilu yang akan datang, yaitu utamanya pemilih presiden 2024 yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan, justru yang saya berpendapat dibutuhkan kematangan daripada aktor-aktor politik. Yaitu aktor politik itu bisa organisasi, yaitu dalam ini partai politik, dan juga para kandidasi baik calon presiden, pilkada, kepala daerah maupun legislatif di setiap tingkatan. Kedewasaan itu sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya memang sungguh-sungguh pemilu kita yang akan datang itu adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Tidak nanti yang terjadi adalah mobilisasi, gesekan-gesekan di grassroots. Oleh karena itulah, maka kalau misalnya nanti mereka sudah maju, ada suatu kelompok masyarakat tertentu mensounding tentang politik identitas yang sempit, katakanlah mempertajam suku, agama atau kepercayaan, alangkah baiknya kalau itu mengupgrade suatu kandidat tertentu, langsung atau tidak langsung, dan pasti akan mendowngrade tokoh tertentu. Nah, saya mengusulkan kepada para elit politik kita yang diuntungkan itu maju ke permukaan, membela. Saya tidak setuju itu, karena itu tidak sesuai dengan alam demokrasi kita, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu dilakukan di Amerika Serikat. Ketika salah satu kandidat di downgrade, yang diuntungkan ini yang maju ke permukaan membela kawan bersaingnya. Inilah yang disebut kedewasaan berdemokrasi. Tetapi ketika kandidat tertentu yang diuntungkan oleh isu-isu politik identitas yang sempit, yang diuntungkan itu membiarkan sedemikian rupa karena menguntungkan, berarti kehidupan demokrasi kita tidak baik. Kata orang bijak begini, bahwa netral saja kita pada krisis amoral, sama saja kita bagian dari amoral. Artinya ketika ada orang yang di downgrade, kita membiarkan begitu saja karena menguntungkan kita, sama saja dia calon tersebut adalah politician pragmatis yang haus akan kekuasaan. Kita butuhkan bangsa ini adalah politician negarawan, membawa bangsa ini 5 tahun ke depan, karena efeknya tidak hanya sekedar pembangunan 5 tahun ke depan dan untuk seterusnya. Kenapa? Karena presiden 5 tahun itu akan membuat kebijakan, peraturan, perjanjian internasional dan berkelanjutan untuk Indonesia berikutnya. Jadi tidak sekedar hanya bertanggung jawab hanya 5 tahun. Jadi kita harus membawa demokrasi kita ini yang
berkemanusiaan yang beradab. Saya katakan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi demokrasi kita, pesan-pesan komunikasi politik kita harus berbasis kepada keberadaban. Jangan sampai ada nanti satu dengan yang lain seolah-olah melecehkan, merendahkan, langsung atau tidak langsung menggunakan lambang verbal atau non verbal satu dengan yang lain. Saya kira demikian.